Penggemar Abang Hansel, bab 787. Kak Babi Imut, apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Tiba-tiba, suara anak-anak datang dari stereo komputer, dan Miguel segera berkonsentrasi pada Orila dan menunggu jawabannya. Tentu saja ada. Orila tersenyum manis di layar komputer, dan suaranya lembut dan manis. Aku suka kakek nenekku, ibu dan ayah. Kak Babi Imut, kami bertanya, apakah kamu ada laki-laki yang kamu sukai? Beberapa siswa menyatakan protes mereka. Jangan melihat usia mereka masih kecil, tetapi mereka tahu banyak. Cinta untuk para penatua berbeda dengan cinta pada lawan jenis. Jangan berpikir bahwa mereka masih kecil dan ingin lolos begitu saja. Ada? Orila tersenyum dengan misterius berkata, pria kesukaanku adalah presiden kalian. Wow, Bapak Presiden. Kak Babi Imut menyukai Bapak Presiden kita. Para siswa senang mendengar jawaban ini. Kakak Babi Imut yang mereka sukai menyukai pahlawan besar dalam pikiran mereka. Ini benar-benar hal yang membahagiakan. Tapi Bapak Presiden itu sudah punya pacar. Seseorang dengan keraguan bertanya. Begitu kalimat itu keluar, teman-teman kecil yang baru saja bersorak tiba-tiba jatuh ke dalam kekecewaan. Mereka menatap Orila dengan mata terbuka lebar. Kak Babi Imut kesukaan mereka tidak bisa bersama orang yang dia sukai. Mereka menyatakan kesedihan. Kata-kata anak-anak yang tidak terkendali itu seperti tinju berat menghantam rasa sakit di hati Orila. Hatinya masam, senyumnya nyaris tak bisa digantung. Tetapi segera dia menekan suasana hatinya yang buruk dan kembali tersenyum. Anak-anak, tidakkah kalian menyukai Bapak Presiden kalian? Kami menyukainya. Para siswa menjawab serempak. Karena terakhir kali Bapak Presiden secara pribadi datang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan penyelamatan. Bapak Presiden di dalam hati orang-orang di daerah bencana adalah pahlawan super. Tidak ada yang tidak menyukainya. Kalian semua bisa menyukainya. Jadi, mengapa Kakak Babi Imut tidak boleh menyukainya? Orila menggunakan metode ini untuk membimbing anak-anak. Anak-anak pun serempak mengangguk. Sepertinya mereka mengerti. Kakak Babi Imut mengatakan menyukainya. Mungkin sama dengan mereka menyukainya. Kita adalah warga negara Bapak Presiden. Dia adalah pemimpin kita. Kita semua bersama-sama mencintainya. Dan mari kita buat negara kita semakin lebih kuat. Orila merasa bahwa dia benar-benar pencinta Abang Hansel. Kapanpun selalu tidak lupa untuk membantu mempromosikan Abang Hansel. Pahitnya Orila lolos dari mata anak-anak, tetapi gagal untuk bisa melarikan diri dari mata Miguel yang ada di depan komputer. Suka yang dia katakan tidak seperti jenis cinta yang dikatakan anak-anak. Tetapi dia punya perasaan pada karakter Miguel ini. Dia teringat tentang kemarin malam. Dia mengakui bahwa perasaannya terhadap Abang Hansel hanya rasa terima kasih dan ketergantungan, bukanlah cinta. Perasaan pada Abang Hansel bukanlah cinta. Dia juga berkata kepada anak-anak bahwa orang yang dia sukai adalah Bapak Presiden.
Jangan-jangan orang yang ada di dalam hatinya adalah Bapak Presiden dan bukan Abang Hanselnya. Karena pemikiran ini, wajah Miguel seperti terlapis es dan udara di sekitarnya tampak dingin karenanya. Tuan Presiden, persediaan dari Serta Arum dapat ditransfer sore ini. Ini adalah formulir persetujuan. Silakan periksa. Rick sangat tidak tepat waktu masuk ke dalam ruangan kantor. Juga tidak peduli apa yang sedang Tuan Presiden lakukan. Dia buru-buru melaporkan urusannya sendiri. Sampai menerima pandangan yang dingin dan tajam dari Miguel, Rick barulah agak terlambat menyadari bahwa dirinya datang di waktu yang tidak tepat. Yakub barulah orang yang bertanggung jawab atas Serta Arum. Bukankah dia yang harusnya melihat hal-hal ini? Miguel mengangkat alisnya dan dengan tajam berkata. Tapi Rick menyatakan keraguannya. Hal sebesar itu, memobilisasi begitu banyak barang dan dana, bukankah harus dilaporkan kepada bos besar Serta Arum yang sebenarnya? Tapi apa? Miguel berdiri, karena dia memang tinggi dan saat ini ada kemarahan di dalam tubuhnya. Dia bersikeras membuat Rick tidak berani memandangnya. Lain kali, urusan Serta Arum akan diserahkan kepada Yakub. Kamu tidak perlu ikut campur. Tuan, jika kita tidak peduli tentang apapun, kalau Rick cemas dan menggunakan panggilan sebelumnya. Jika Yakub mengosongkan Serta Arum, itu berarti secara cuma-cuma memberikan seluruh harta pada orang lain. Jika aku membiarkanmu mengambil alih Serta Arum, kalau begitu apakah kamu akan diam-diam mengosongkannya? Tanya Miguel. Tidak akan. Rick menjawab dengan sangat positif. Hidupku adalah milikmu. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Yakub dan kamu, jika aku tidak bisa percaya, maka aku tidak tahu sisiku. Ada orang mana lagi yang bisa aku percaya? Kata Miguel. Nyawa Yakub dan Rick diselamatkan olehnya, dan kedua pria itu terus mengikuti dengannya. Jika keduanya tidak bisa dipercaya dalam pusaran perjuangan politik yang rumit ini, Miguel benar-benar tidak tahu siapa yang bisa dia percayai. Aku sudah mengerti, jawab Rick. Walaupun Rick di sisi Miguel tidak lama, setidaknya lebih jauh daripada Rico. Tetapi kesetiaannya pada Miguel, sepertinya di dunia ini hanya Yakub yang bisa menyamainya. Justru karena Miguel mempercayai mereka berdua, mereka ditempatkan di dua posisi paling penting, menjadikan mereka lengan kiri kanan yang paling kuat. Keluarga Sentul. Hari ini matahari bersinar benderang dan suhunya pas-pasan. Setelah makan siang, Vanessa duduk di halaman kecilnya untuk berjemur dan membaca buku. Dia melihatnya. Adalah bookmark tulisan tangannya yang sangat akrab. Vanessa, aku menyukaimu. Di masa depan, jadilah pengantinku. Tahun itu dia baru berusia 18 tahun. Dan dia juga bocah yang baru berusia 20 tahun. Di pesta ulang tahunnya yang ke-18, ia menyelinap ke pesta ulang tahunnya dan melemparkan sebuah buku padanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada banyak orang di pesta ulang tahun. Dia takut ditemukan oleh keluarganya. Dia tidak berani membuka buku itu. Malam-malam bersembunyi di dalam kamar, dia baru melihatnya. Penanda dalam buku ini tertulis kalimat seperti itu. Sebuah kalimat yang pendek yang terukir dengan kuat di dalam hatinya. Sejak hari itu, dia menunggu sampai suatu hari bisa menjadi mempelai wanitanya.
Memikirkan hal itu, air mata mengaburkan mata Vanessa. Dan di benaknya muncul sebuah wajah. Wajah yang dengan jelas diingat, tetapi sangat kabur. Di mana dia? Sebenarnya dia di mana? Apakah dia tahu? Dia terus menunggunya. Menunggunya kembali dan memenuhi janjinya kepadanya. Aduh, menangis. Apa yang bisa membuat Nona Vanessa kita sedih sampai nangis begitu? Sebuah suara aneh tiba-tiba datang. Vanessa dengan cepat menyeka air matanya dan tidak bersedia membiarkan orang-orang ini melihat sisi lemahnya. Orang itu berjalan ke sisinya dan mengejek. Keluarga Sentul memberimu makan, memberimu tempat tinggal dan pakaian. Kamu 1 harian tidak melakukan apapun. Kamu ada keluhan apa?